Aulia Salsabila dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan galenika. Adapun tentang pengertian, istilah galenika diambil dari nama seorang tabib Yunani, yaitu Claudius Galenos atau Galen, tahun 130 sampai 201 Masehi, yang menyampaikan formulasi obat dari bahan alam, tumbuhan, dan hewan. Galen membuat sediaan sarian dengan bahan alami yang berasal dari tumbuhan dan hewan sehingga timbul ilmu obat-obatan yang disebut ilmu galenika. Ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam atau tumbuhan dan hewan. Tujuan pembuatan sediaan galenika yaitu memisahkan zat berkhasiat yang terkandung dalam simplicia dari bagian lainnya yang dianggap tidak bermanfaat. Membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai, menstabilkan zat berkhasiat yang terkandung dalam sediaan tersebut untuk penyimpanan dalam waktu yang lama. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat sediaan galenika yaitu 1. Derajat kehalusan. Semakin kecil partikel simplicia, maka semakin mudah proses penyarian atau penyaringan. Jika ukuran partikel semakin diperhalus, maka dapat mempersulit dalam proses memisahkan zat berkhasiat dengan ampas simplicia, sehingga derajat kehalusan harus disesuaikan dengan simplicia yang digunakan. 2. Temperatur suhu dan waktu penyarian. Temperatur suhu dan lamanya waktu dalam proses pembuatan sediaan galenika harus ditentukan pada masing-masing simplicia, seperti mudahnya dalam menguap atau tidak mudah tersaring. 3. Konsentrasi kepekatan. Konsentrasi dapat mempengaruhi kepekatan tiap macam-macam simplicia, sehingga sebelum membuat sediaan galenika harus menentukan konsentrasinya terlebih dahulu. 4. Bahan penyari dan cara menyari, yaitu juga dapat mempengaruhi kualitas sediaan galenik yang dihasilkan, sehingga harus disesuaikan dengan sifat kelarutan dan daya serap bahan penyari. Kriteria cairan penyari yang baik. 1. Selektif, hanya menarik zat berkhasiat yang dihendaki. 2. Murah dan mudah diperoleh. 3. Stabil secara fisika dan kimia. 4. Bereaksi netral. 5. Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar. 6. Tidak mempengaruhi zat berkhasiat. 7. Diperbolehkan oleh peraturan. Jenis-jenis cairan penyari. 1. Air. 2. Etanol. 3. Gliserolum atau gliserin. 4. Pelarut organik. Adapun cara-cara penyarian. 1. Maserasi adalah cara penarikan dari simplicia dengan cara merendam simplicia dalam cairan penyari pada suhu kamar atau 15-25 derajat Celcius, merupakan proses pendahuluan perkolasi. Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna, yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara tahap perkolasi sebenarnya atau penetasan atau penampungan ekstrak, terus-menerus sampai diperoleh ekstrak atau perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Sediaan galenika juga mencakup ekstrak dan tinktur. Adapun pengertian ekstrak yaitu ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi
ekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Penggolongan ekstrak. 1. Ekstrak cair atau ekstraktum liquidum adalah sediaan dari Simplicia nabati yang mengandung etana sebagai pelarut atau pengawet. Ekstrak cair yang cenderung membentuk endapan dapat didiamkan dan disaring atau bagian yang bening dituangkan atau diekstraksi. 2. Ekstrak kering atau ekstraktum sikum adalah sediaan padat yang memiliki bentuk serbuk yang didapatkan dari penguapan oleh pelarut yang digunakan untuk ekstraksi substansi kering atau eksipien atau bahan pengisi, stabilizer atau penstabil, dan preservatif atau bahan pengawet. 3. Ekstrak kental atau ekstraktum spisum atau juga ekstrak semi-solid adalah sediaan yang memiliki tingkat kekentalan di antara ekstrak kering dan ekstrak basah atau cair. Ekstrak kental didapat dari penguapan sebagian dari pelarut, air, alkohol, atau campuran hidroalkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi. Ekstrak semi-solid mengandung antimikrobial atau bahan pengawet lainnya yang sesuai. Ekstrak semi-solid terdiri dari bahan yang sama dengan ekstrak kering yang dapat digunakan sebagai obat-obatan atau suplemen, tetapi masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Pengertian tinktur. Tinktur adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi Simplicia nabati atau hewani dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi. Kecuali dinyatakan lain, tinktur dibuat menggunakan 20% zat berkhasiat dan 10% untuk zat berkhasiat keras. Penggolongan tinktur. A. Menurut cara pembuatan. 1. Tinktur asli adalah tinktur yang dibuat secara maserasi atau perkolasi. 2. Tinktur tidak asli atau palsu adalah tinktur yang dibuat dengan cara melarutkan bahan dasar atau bahan kimia dalam cairan tertentu. B. Menurut kekerasan atau perbandingan bahan dasar dengan cara penyari. 1. Tinktur keras yang dibuat dengan menggunakan 10% Simplicia yang berkhasiat keras. 2. Tinktur lemah adalah tinktur yang dibuat menggunakan 20% Simplicia yang tidak berkhasiat keras. C. Berdasarkan cairan penarik. 1. Tinktur aetherea. 2. Tinktur venosa. 3. Tinktur acida. 4. Tinktur aquosa. 5. Tinktur komposita. Sekian penjelasan tentang sediaan galenika dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya.